Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Hasnafi Faftriani dan rekan saya Dewi Sari. Pembahasan kita kali ini adalah peran sosiologi dalam penetapan hukum Islam pada masa sahabat. Masyarakat Mekah dan hadis yang terbentuk pada masa perkembangan Islam. Masa awal Islam di Mekah bisa dikatakan sebagai masa pembangunan pondasi dasar atau pijakan dasar dari perkembangan Islam. Kondisi Mekah sejak awal sebelum Islam merupakan tempat perdagangan yang sangat pesat, dengan ciri umum penduduk Mekah dan kebiasaannya berdagang keluar Mekah. Ini semua bekal untuk kita untuk memahami konteks sosial pada dakwah Islam fase Mekah. Situasi menjelaskan bahwa pada saat seperti itu, hadis lahir berupa sabda, aqwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran dalam rangka menegakkan syariat Islam dalam pembentukan masyarakat Islam. Mengingat pentingnya sebuah suku dalam komunitas Mekah, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mula-mula menyebarkan Islam di kalangan kerabatnya. Seperti besarnya pengaruh suku Quraisy di kalangan penduduk Mekah yang karenanya bisa dibayangkan betapa terpukulnya Nabi Muhammad SAW ketika ia mengumpulkan keluarganya dalam suatu jamuan yang santai dan mengajak mereka di jalan Allah. Namun ternyata keluarganya menolak dan hanya Ali bin Abi Thalib yang berani dan mau membantu. Besarnya pengaruh suku Quraisy di Mekah juga yang salah satu alasan membuat Hamzah memeluk Islam. Ketika Abu Jahal dari Bani Hamzah mencaci dan mengejek Nabi Muhammad SAW, lalu orang-orang melapor pada Hamzah dan serta-merta Hamzah lah yang menghajar kepala Abu Jahal dengan busur panahnya. Ketika Islam hadir di Mekah, dapat kita baca beberapa literatur bahwa fase Mekah bercirikan ajaran tauhid. Tetapi sesungguhnya bukan hanya persoalan teologi semata, juga seruan Islam akan keadilan sosial, seperti perhatian pada anak yatim, fakir miskin, dan pembebasan budak, serta ajaran Islam akan persamaan derajat manusia yang menimbulkan penolakan keras penduduk Mekah pada Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka, agama ini tidak hanya merusak ideologi dan teologi mereka, tetapi juga merombak kehidupan sosial mereka. Konsep karim mengalami perubahan makna yang drastis ketika Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Bagi yang tidak mengetahui konteks di atas, pernyataan Al-Quran akan terdengar biasa saja. Tapi bagi orang-orang yang pada masa Nabi Muhammad SAW, pernyataan di atas betul-betul radikal dalam konteks Arab Jahiliyah. Bukan orang yang berharta banyak menang dalam pertempuran dan seorang bangsawan yang disebut karim, tetapi mereka yang bertakwa. Implikasinya, budak hitam legam pun dapat dipandang mulia. Radikalisme makna pandangan dunia Arab Jahiliyah yang dilakukan Islam seperti inilah yang sedikit banyak menggoncangkan penduduk Mekah. Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah diambil kesimpulan secara tentatif bahwa masyarakat Islam pada kurun Mekah belum lagi tercipta sebagai sebuah komunitas yang mandiri dan bebas dari urusan bani. Negara Islam juga belum terbentuk pada dakwah dalam titik tertentu. Terjadi radikalisme makna dalam pandangan Arab Jahiliyah yang berimplikasi mengguncangkan tataran sosio-religius penduduk Mekah. Selanjutnya, masyarakat Madinah dan hadis yang terbentuk pada masa lanjutan perkembangan Islam.
Kemajmukan komunitas Madinah turut mempengaruhi turunnya ayat atau hukum. Satu contoh menarik pada peristiwa kewajiban zakat dan pelarangan riba. Setting sosial ekonomi Madinah yang dikuasai oleh Yahudi memerlukan sebuah perlawanan dalam bentuk zakat untuk pemerataan ekonomi di kalangan Muslim dan pelarangan riba yang membawa implikasi baik secara ekonomi maupun politik bagi praktek riba kaum Yahudi. Bukan hanya masalah ayat tentang hukum yang berangsur-angsur sempurna, namun juga ayat tentang etika tauhid dan seluruh elemen ajaran setelah Nabi wafat. Dimulailah era Khulafa ar-Rasyidin. Tidak dapat dipungkiri, di Madinah Islam sempurna dan disinilah awal sebuah peradaban yang dibangun oleh umat Islam mulai tercipta. Kehidupan Rasulullah SAW dalam rutinitasnya berada di tengah-tengah masyarakat serta dikelilingi oleh sahabatnya. Mereka dapat bertemu dan bergaul bebas dengan Rasulullah SAW tanpa ada aturan dan protokoler yang dapat menghalangi para sahabat untuk bertemu. Nabi bergaul dengan mereka di rumah, di masjid, pasar, jalan, dan dalam safar. Seluruh perbuatan, ucapan, dan tutur kata pada saat itu menjadi perhatian yang sangat penting bagi sahabat. Segala gerak-gerik Nabi mereka jadikan pedoman hidup. Mereka pun tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Semua itu menunjukkan kesungguhan para sahabat dalam meneladani Rasulullah SAW. Seluruh hal ihwal Nabi pun mereka rekam dalam memori mereka, dan sebagian dari mereka mengabdikan hadis-hadis Nabi SAW melalui tulisan. Ada beberapa pengaruh sahabat dalam proses terbentuknya hadis, di antaranya yang pertama, karena pertanyaan sahabat tentang hal yang mereka tidak ketahui. Seringkali hadis lahir karena sahabat mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Rasulullah SAW berbicara kepada orang sesuai dengan kadar intelektual mereka. Suatu pembicaraan yang tidak dapat dipersepsi oleh akal pendengaran justru dapat menimbulkan kesalahpahaman, sehingga yang terjadi tidak seperti yang dikehendaki. Oleh karena itu, Rasulullah SAW benar-benar berbicara kepada mereka yang hadir dengan bahasa yang dapat mereka tangkap pengertiannya, sehingga orang pedalaman dengan kekerasan karakternya mampu memahami. Demikian pula orang kota dapat memahaminya sesuai dengan pola hidup dan kondisi lingkungannya. Kesimpulan dari jabaran di atas adalah hadis yang lahir pada saat Nabi Muhammad SAW tidak dapat terlepas dari kondisi dan situasi masyarakat di mana hadis itu terbentuk, serta tidak lepas dari peran sahabat pada masa itu. Masyarakat dan sahabat merupakan subjek sekaligus objek dari terbentuknya hadis. Hadis hadir mengiringi dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, sekaligus sebagai jawaban-jawaban kejadian-kejadian atau kasus yang terjadi, baik masalah ibadah maupun muamalah. Mengingat pentingnya kedua faktor terbentuk lahirnya hadis, yaitu kondisi masyarakat dan peran sahabat, maka untuk mempelajari hadis pada saat ini tidak bisa mempelajari hadis berdasarkan teksnya belaka, tetapi perlu juga pelajari konteks saat hadis itu lahir. Yang ketiga, berdasarkan uraian pembahasan di atas, jelaslah mempelajari hadis perlu mengkaji histori, sosiologi, dan antropologis atau kontekstual masyarakat pada saat di mana hadis itu lahir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, kritik dan saran dari teman-teman semua dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.